Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kairo khususnya di Piramida bersama Nabil dan Amir. Ya tuh, luar biasa. Nongkir Litar, Masuk dalam hadirat-Mu. sama Menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Oh Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Smile. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang bakal. Ketika kita tiba di jalan yang sulit, hati menjadi begitu cemas. Kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkah-Nya. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang
pintu ini kecil, dilarang masukkan dalam kerumunan dengan kuda. Lalu mereka harus tutup. Dan pintu itu masih ini dari abad 12. Bapa surga yang bakar Tunduknya jauh. dalam Tuhan saja harapan Ini namanya pintu kerendahan. sebab di tangannya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Indah sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Kota asli. Lalu Di rumah Bapa surga yang bakar. dari sini. Oke, karena ini mereka doa lalu tidak boleh suara keras tinggi. Oke, saudara-saudari, mereka setelah mendaftarkan diri, mereka mencari, mereka bersujud. Sekali lagi, Bapak Ibu, pertama kali mereka takut. Karena ini baru pertama kali orang siapa itu dari surga yang memperlihatkan diri. Dan tahu mungkin mereka seperti bermimpi. Tapi ketika mereka dengar suara itu, malaikat katakan, jangan takut karena aku membawakan kabar gembira. Tuhan telah lahir di kota Bethlehem dan akan melihat orang bayi yang terbaring di dalam palungan. Dibaringkan di dalam palungan. Mereka dari sini perjalanan. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka bergembira. Lalu gambarnya dulu pertama apa takut, tapi setelah bertemu dengan Tuhan, percaya Yesus, mereka bergembira. Itu apa artinya? Itu melambangkan juga saudara-saudari seperti dua masa. Masa kegelapan, masa terang. Ya, yang percaya Tuhan Bapak Ibu, dia hidup dengan apa? Terang Bapak Ibu. Ya, kalian Injil Matius pasal 5, Tuhan Yesus katakan, kalian terang dunia. Ya, kalian terang dunia. Bapak Ibu, ini tempat yang namanya kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam paulungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang tapi karena ramai sekali tidak bisa menyanyi di dalam gereja.
tentara Persia abad 7. Kedua kali tentara Persia membangun gereja. Dan dulu kubahnya terbuka, saudara-saudari. Kenapa terbuka? Menggambarkan, ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, kenapa 2 orang turun dari surga? 2 orang, ya. Lalu 2 orang itu juga melambangkan 2 kali Yesus akan kembali. Itu harapan kita. Betul? Kita percaya Yesus akan kembali. Dan ketika berpuasa selama dia menggerakkan tentara perang salib, dia menutup kubahnya. Dan gereja abad 12 jadi masjid. Bisa melihat ini arah kiblat keislaman. Sekarang sekali lagi tempat ini dikuasai terus oleh orang Muslim dan orang Muslim tidak berdoa di Artinya adalah pula kita terpaku ubas peristiwa ya, tapi link kepeken misi kita opia replikan memberitakan berita si belia. Mari jadi kita jadi pemerintah setiap arah kata dan arah kebenaran seperti itu. Amin. Dia keluar dari Yerusalem, menyendiri dirinya di bukit ini. Banyak peristiwa terjadi di sini. Tempat tadi di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Tempat ini di mana Tuhan Yesus mengajarkan doa-Bapa kami. Dalam Injil Matius pasal 6 atau Injil Lukas pasal 11. Juga dari Bukit Zaitun Tuhan Yesus masuk Yerusalem. Dia naik ke ladai, Minggu Palma. Dan juga di mana dia tinggal di Yerusalem. Di rumah siapa? Saudara dia. Siapa namanya? Yang dia mati. Setelah 4 hari dia bangkit. Lazarus. Kampung Lazarus juga tidak jauh dari sini. Ya, di Betani. Siapa yang ini dia dapat harus hadiah? Sudah dicatat. Sudah dicatat namanya. Bagus. Ya, sudah dicatat. Oke, Bapak Ibu, tempat ini kenapa unik? Karena Tuhan Yesus di tempat ini mengajarkan doa Bapa kami. Dan juga dia menjelaskan kepada mereka, menafsirkan Alkitab atau hubungan antara Tuhan dan manusia. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כאשר בשמיים ובארץ. לחמנו תן לנו דבר יום ביומו, וישא לנו מסינו, כאשר גם אנחנו ניסינו לחייבנו. ואל תביאנו במעשה, כי אם תצילנו מן הרשע. Amin. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan Relamin kini rajaanmu, selamin bagi pratendu, Inos yenda bagi di surga. Reken kami akan Pertoton Tuhan di bas kita setiap minggu kita ucapkan.
Maunya ketika kita boleh di tempat ini, di mana Yesus sudah mengajarkan karena doa Bapa kami itu, ketika nanti kita pulang, hal penting adalah mengampuni orang lain sebagaimana Bapa mengampuni kita. Itulah hal yang penting yang perlu kita pegang ketika kita boleh tiba di tempat ini. Jana tahun 2010 iresmikan me, itamakan me pertoton Tuhan bahasa karo. Si pelopori sebayang mergana, setiawan sebayang. Lebih 200 kalak mendube kami terban kebatin di jeda. Sada sesuatu sejarah si menghargaman bangga. Maka karindaran kita raheda sampingnya me pertoton Tuhan dan. Maka si aturkan kari si skalak-skalak lebih kam menyusul kari pasangan suami istri. Gelah alu bage krina kita dat foto ije gantian kita kari pakai selendang bekapulu entah. Bapa kami sini surga, landui pebaniami, relamin kini rajanu, selamin bagi pratendu, Indonesia. Berikan kami nakan cukup, baswarisi senda enda, alam itu salah kami. Dan Tuhan Yesus di sini dia katakan, hatiku sedih sampai rasa mau mati. Dan dia berdoa, di mana tempatnya Lukas? Di dalam gereja nanti ada altar. Di bawah altar ada batu. Batu itu persis memperingati di mana Tuhan Yesus berlutut dan berdoa 3 kali. Tuhan kalau boleh ambil cuman ini daripada aku, tetapi bukan kehendak aku melainkan kehendakmu. Dan dia berkeringat, Tuhan Yesus menderita. Karena Yesus mempunyai 2 kedudukan, manusia dan Tuhan. Pertama kali dia keluar melihat 3 murid, Yakobus, Yohanes dan Petrus, tidur. Dia pergi balik, berdoa 2 kali, 3 kali. Dan 3 kalinya dia mendekati Maria dan Maria, menembak. 3 kalinya Yudas Iskariot, imam-imam, pasukan Romawi. Shalom, Evenu Shalom, Evenu Shalom. Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom Alechem, Evenu Shalom. Idah Yesus ia ampar ije jalan itukna maka anggon dekat ia sakit. Maka nina Yesus nagana. At yung bikin gelah malam pinakulu ngalaw Yesus pinakitani. O Tuhan, lakak lit balak sinamati aku kuwas bilang at ikaw lang na. Asin ti kalapalay kubas bumiling kalak sa libanya. Yang kasama na pinatala dia sila jadi sahabat. Kepeken adik kita nalam manusia.
harapanku hanya padamu. Karena yang bisa apa? Menentukan kematian itu hanya kerajaan Romawi dan perwakilan itu gubernur di sini. Dia yang tanggung jawab tentang wilayah ini, daerah ini Yerusalem. Dan orang Yahudi membawakan Yesus ke sini. Mereka mengklaim dia bersalah, dia berdosa, dia Benyamin harus dihukum mati atau harus disalibkan. Salib Bapak Ibu, bagus salib. Yang disalibkan itu siapa? Itu orang Benyamin, itu orang jahat, bukan siapa? Barabas. Akhirnya ketika dia rasa ini apa? Rencana kita mereka, dia menyebut menang di antara tapi tidak semua dikatakan ada yang tradisi, ada yang bagaimana jatuh Tuhan Yesus mengaku farisan sebagai Tapi ini apa namanya? Baru karena kita sudah 2000 tahun kemudian dari zaman Tuhan Yesus. Dan juga di sini perhentian yang keempat, Tuhan Yesus berjumpa dengan ibu. Ya, 3 jatuh untuk pertama kali, yang keempat Tuhan Yesus berjumpa dengan ibunya. Bapak Ibu, Yesus sudah ditangkap hari Kamis. Satu malam dia tidak tidur, ya, disiksa, dicampur, darahnya jatuh. Dan sebelum ini perhentian yang ketiga Tuhan Yesus jatuh dan salibnya berat sekali. Ketika tentara Romawi merasakan dia tidak bisa melanjutkan dengan salib, melihat seorang ditangkap dan memaksa dia karena kemungkinan dia badannya mungkin bukannya, ya. Lalu dia melihat wajahnya penuh. Apa dia melihat? Melihat gambarnya wajahnya, ya, ditangkap di atas batu. Itu Veronica Santa Veronica. Siapa itu? Juga kemungkinan dia salah satu wanita yang disembuhkan oleh Tuhan dan dia menerima dan percaya. Oke, bisa di sini ada perempatan, ya. Kalau kita mau ke garden itu, kita belok kanan. Tapi karena nanti kita ke garden itu, kita belok ke kiri, kita menuju ke mana? Ke gereja Tuhan Yesus bersama. Kita akan melihat tempatnya, baru segera itu kita lewat, kita akan lewat sini, baru dilakukan disalibkan 12 Tuhan Yesus turunkan di Korabi atau mereka membersihkan mayatnya, baru dikafan di Korabi. Gereja ini gereja kerajaan dari tahun 300. Gereja pertama dibangun di Santium. Setiap daerah dihancurkan. Bapak Ibu, ada satu gereja yang tidak dihancurkan. Siapa namanya? Gereja yang masih asli dari kami. Yang tidak dihancurkan. Yang kemarin. Hadiah? Mereka tidak lulus. Balikkan hadiahnya, kembalikan Bapak Ibu. Sekarang semua hadiah kembalikan. Gereja apa? Satu gereja yang tidak dihancurkan. Kemarin. Waduh. Yang pertama kita kunjungi itu. Yang kemarin. Yang ada orang. Betul, di Bethlehem. Apa namanya? Bethlehem. Gereja kelahiran. Bapak Ibu, jangan lupa karena yang tidak lulus tidak bisa lewat cekuan. Nanti ada pilihan di mana tinggal. Ada 3 padang kota. Ada Yehuda, ada Araba dan Jordan. Dan setelah itu 638 orang Muslim menaklukkan tanah perjanjian. Lalu gereja ini juga seperti perlantar, ya, Muslim, mayoritas orang Muslim juga memaksa orang Kristen untuk menerima agama Islam, ya. Dan banyak yang dibunuh, yang tidak terima dibunuh jadi santo, ya. Dan abad 11 tentara perang salib membangun gereja ini tinggal. Tapi juga gereja ini dikuasai oleh penguasa Salahuddin, juga Al-Hatim dan juga dikuasai oleh Mesir pada tahun 1100.
membangunkan gereja ini. Lalu gereja ini apa? Dalamnya campur. Ada dari zaman Bizantin, dari zaman tentara perang salib, dan juga masih lagi renovasi gereja. Gereja ini dinominasi oleh 6 gereja. Yunani Ortodoks, Armenia, Katolik, Koptik dari Mesir, Assyria dari Syria, dan Athena. 6 gereja. Yunani Ortodoks, Armenia, Katolik, Assyria dari Syria, Koptik dari Mesir, dan Athena. Bapak Ibu, ini lihat orang antri kemana? Ke makam. Tapi kita tidak ini antri, kita masuk, ada tangga, kita naik, lihat. Dan mereka, ini tradisi Yahudi. Sebelum dimakamkan, mereka berbaring atas batu. Ini batu marmer, tapi batu baru. Tapi dikasih marmer itu atas dikasih di mana mereka berbaring. Apa lakukan? Membersihkan mayat. Ya, baru dikapkan. Lalu ini perhatian kita. Perhatian. Yayasan Memakan Inggris, sebuah badan amal independen charity Inggris, tapi sejak tahun 2018 kami register sebagai sebuah charity Israeli. Didukung sepenuhnya oleh sumbangan dari semua pengunjung kami seperti anda semua. Terima kasih kerana kamu semua datang ke Taman Makam. Hari ini ada 6 grup dari Indonesia. Jika tradisi itu benar, askar-askar Romawi menggunakan kawasan ini sebagai sebuah tempat penyaliban. Dan mengikut Alkitab dalam Yohanes 19, mereka membawa Yesus keluar dari pengalaman, memikul kayu salibnya sendiri menuju ke sebuah tempat Golgotha. Namun sementara orang yang lalu lalang menghina Yesus. Ramai orang tanya saya di mana Yesus disalibkan, di atas bukit atau di sisi jalan. Bukan di atas bukit, tapi di sisi jalan. Jalan raya ini menuju ke Damaskus dan Jericho. Masalah-masalah yang ada di hati dan pikiran kita, dan serahkanlah itu semua kepada Tuhan yang senantiasa setia mendengar segala keluhan kita. Berikanlah hati kita didiami Allah dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan berfirman, berserulah kepadaku, maka harusnya kita mati, telah sahun mati, terkitekan, digantikan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana sekali nari, kayaknya pengatakan munculnya. Ibas liturgi dari katakan hal penting emu si pertama si alemi kerina salah kalah doa Bapa kami buat kalah kami bagi alemi kami salah kalah tempat ibindo Tuhan ibas merespon kelengkap ini ngalemi salah keluarga ta kade-kadeta, tetanggata ras deban. Jenari tentuna respon berikutnya. Si cidahkan tuhu kita ngalokan keselamatan arah senantiasa bersukacita. Bersukacita oleh karena perasaan, pemahaman, keyakinan keselamatan kita anak-anak di Batam. Enda si cidahkan ibas kegiluhenta. Tandana berita si meriah sialokan tentu ada sukacita mereka. Sukacita si nyalami Paulus bagai kalah min man banta ibas penjara peya lang kurangi kriah nukuna enda katakan kami bagenda ICP kita lah boleh steril ibas masalah yakin aku kita si pulung enda dit masalah tah lain-lain masalah apakah masalah yang kurangi sukacita kita? Alkitab tidak menjanjikan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak ada masalah. Tapi dia menjanjikan memberikan
jalan keluar, memberikan kelepasan. Kapan waktunya? Waktu Tuhan sangat indah. Makan tah kai dia pemindon tak kuingan indah. Ibas selama kita wisata rohani indah, yakin kene ibas paksana pasti berikan Tuhan yang terbaik membantah. Amin. Amin. Jadi bagaimana arah lakon persadaan si badai indah mulihkan si inget uga Kristus mati guna kamras aku. Alu bagaimana mari si respon alu pengatakan unsur encidahkan kegeluhunta berubah beras terbuah. Amin. Dan dia tunjukkan sebagai orang percaya segera dia bebas dan segera juga dia sentuh. Dan Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang percaya. Katakan perbuatan jalan yang belakang sampai terima. Untuk dibayar dengan tugas, mereka boleh di sini tugas siapa? Bagian di depan. Tapi sebelumnya ada pohon hijau, itu taman Getsemani. Tempatnya Yesus di mana dia berdoa 3 kali, di mana dia ditangkap. Baru mereka bawa Yesus ke mana? Ke rumah Kayafas. Lalu tempat Samaria atau mahkamah ayat. Lakal kuarap terdalin di bas dosa. Dia menghina dan orang Yahudi menolak dia sebagai berita karena kami Yesus membangun kaku rejimku rendah ikan. Mazmur Mazmur anak-anak Korah pengajaran firman Allah. Oh Tuhan bata sini, aku gedang-gedang waring, aku lebuk membantu aku ikut. Engkau besur aku menanami kenisran, kematenku sungguh hidup. Engkau aku balik rasa kalak sinadagi mati, behina beget engkau bening. Aku tadi di tengah-tengah kalak mati, bagi kalak si terbunuh. Terdam aku ibas kubur, desken kalak siladai pernah inget aku engkau siram ras pernah takut. Yang berkendu aku kubas lubak simbages, kubas kelung simbages dingin gelap. Anu rawani tidak kendu aku, maka getem kal aku
itamuri gelombang. Teman-temanku ipedok lui bas aku nari. Di bahandu maka jika Athena man bangku. Terkepung aku lanai banci pulang. Gelap matangku perwan kini seran Gedang-gedang warir lepuh aku man baru. Oh Tuhan, janakku bertobat, kuangkan tangan. Bila kau kenu dengan kim tanda kuasamu man simaku. Kerjaku pergi, berita karena Kang Yesus nembamungku kaku rejimku rendahi Kang. Engkai maka pesis atan jadi murid-murid Tuhan Yesus bahkan sebagai pemimpin. Ini mengatakan makana kerina manusia lagi serta tapi akan ke Tuhan dididik kena salam dan bertobat. Tuhan berkenan kepada kita. Maka aku mengenal man Petrus dikatakan Yesus. Tuhan kina tenu aku Petrus. Oh kelem Tuhan. Termakan diri Tuhan. 3 kali kan ingin saya ini keselamatan kita jadi berhutang dengan Paulus guna meningkatkan sekuritas kita berhutang menyaksikan Yesus sehingga amin. Pendek kita Tuhan apa ini Sekan bujur dage bana Arah krina dampar glutang Sekan bujur dage bana Arah krina dampar glutang. Armageddon tertulis dalam Alkitab. Armageddon dalam Wahyu pasal 16 ayat 16. Armageddon. Har dalam bahasa Ibrani artinya gunung. Megiddo itu lembah Megiddo. Apa yang akan terjadi di sini? Perang akhir zaman. Perang akhir zaman antara Kristus melawan antikristus. Yang percaya Tuhan melawan yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan lembah Israel juga lembah Nantinya bawah Megiddo.
Jezreel atau Megiddo, ya. Begitu. Dari atas gunung Karmel. Megiddo, Harmegiddo. Megiddo dalam bahasa Subur. ya, Harmagedon. Ini buah belalang, ini hijau yang masih kecil. Ini jadi ini hijau. Tapi ketika jadi besar jadi hitam seperti yang di atas. Hijau gini bisa dimakan nggak? Hitam. Yang hijau belum. Nanti musim panen itu bulan Juni ya, Juni, Juli, Agustus ya. Kita dari atas tadi. Aja dan dari. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Di sini Bapak Ibu, Maria kita dan di sini juga Yusuf. Dan di sini kita di pusat kota Nazaret, di mana Maria tinggal, di mana Tuhan kita dia dibesarkan, di mana dia juga bermain dengan anak-anak muda juga. Kita tahu dia sebagai apa? Bukan kayu. Anak juga Yusuf tertulis. Bahkan ya, bagaimana engkau jadi Mesias dan mereka tahu anak Yusuf sekarang jadi Mesias bagaimana. Bapak Ibu, gereja ini gereja baru ya dari tahun 1969. Dalam gereja ini ada dua lantai. Lantai pertama ya untuk peristiwa yang terjadi. Gereja ini didesain ya oleh negara Italia, oleh arsitek dari negara Italia namanya Giovanni Mocci. Ya, bentuknya merupakan bunga yang terkenal di sini. Bunga yang terkenal di sini itu bunga lili. Bagaimana tumbuh? Begini ya. Tapi terbalik. Bentuknya begini. Kenapa? Ini juga menggambarkan ketika malaikat dari surga memperlihatkan diri kepada Maria. Lantai pertama juga tidak ada lampu. Kenapa? Itu juga menggambarkan manusia sebelum Yesus lahir. Hidup di kegelapan ya. Ketika Tuhan kita lahir, itu masa terang. Kita terang dunia yang percaya Tuhan. Ya, ini namanya juga masa terakhir. Karena setelah Yesus tidak ada nabi lagi. Dan saudara-saudari, dalam gereja ini ada dua lantai. Lantai di bawah nanti kita masuk dan saya akan menunjukkan iguanya. Gua Grotto. Belum ada gereja. Gereja ini dari tahun 1969. Juga ada reruntuhan dari zaman Bizantin, dari zaman tentara perang salib. Dan Bapak Ibu, gereja ini gereja Katolik yang diurus oleh biara Fransiskan. Kalau lihat sekarang buka gereja, Bapak Ibu, di atas Yesus, di bawah ya malaikat Maria. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan bahasa Latin verbum caro. Itu artinya sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Ibu, gereja Katolik tahu Maria melambangkan apa? Hawa yang baru, dihormati. Karena Tuhan memilih dia untuk
kasih ya. Dan Bapak Ibu jangan khawatir, Israel aman. Sungguh ajaib untuk Pak Bunda, Pak Pendeta sehat. Semua senang. lebih dari semua yang Maju. ada. Tuhan memberkati kita semua. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Semua sehat. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam Lihat di wajahmu, kemuliaan ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Katakan, menjawab pertanyaan Maria, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus mengatakan, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Maria tidak tersinggung. Ini yang pertama. Dalam pelayanan kita, dalam hidup kita, kadang tidak semua seperti yang kita harapkan. Jangan mudah tersinggung. Yang kedua, Allah berkarya dalam hidup kita. Kita boleh meminta, tapi jangan diintervensi. Itu yang terjadi. Maria menjadi saluran berkat. Yang dikatakan nanti, lakukanlah. Luar biasa. Dan ketika Yesus memerintahkan, isi guyung tempayan itu dengan air, pelayan tidak bertanya, tidak menyambut itu dengan ketidakpuasan. Sebab apa? Sebab pembasuhan kaki sudah tidak diperlukan lagi. Sebab pesta mau berakhir. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Yesus, mujizat terjadi. Amin. Amin. Demikian juga dalam pesta di Kana. Semakin lama akan semakin manis. Seperti anggur yang sudah kita cicipi. Begitu nikmat, luar biasa. Puji Tuhan, firman ini boleh disampaikan di tempat ini. Ketika mujizat pertama terjadi, air berubah menjadi anggur. Amin. Mari kita berdoa.
Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serba tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanakah aku berdiri, jadi pemimpin itu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. matahari dan sampai terbenamnya angkat maju pujian tinggikan namamu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya ku angkat maju pujian tinggikan namamu. Isergangina lauras angin dainina sinik jenari nina manlau jenenglah maka minter angin dai ngadi terus mana cara-caranya engkai maka kam biar kal lengakin kam teu roh biarna pe kalah dai ina sapu-sapia isikin dia ia maka angin ras gelumbang ngikutin katana kai si menari iceda angkat Petrus ras teman-temanna ia go hebat baba perahu. Maka waktu Yesus bangkit ku perahu eda, lana Yesus jadi pematang, lana Yesus jadi pemimpin.
Maka kita kelali tahina Yesus laus kuburitan. Ampar kena bana tunduh ia. Nah, kepekan pemetah manusia lah serta kejadian-kejadian ikas pengalan geluh tak kadanglah si sangka-sangka. Siakap mungkin tenang tahu-tahu bit gelombang. Si luar biasa nerka ke gelunta. Bagaimana acara-acara. Nggak biar kalau ada makan ada sini. Ini perasaan tidak senang nendang Yesus. Kalau kita kan keadaan demikian rupa Yesus tenang-tenang tunduk. Nah, menarik kasih kedua kan acara-acara menyaksikan Yesus pepalang kalak pinakitan merepan 5.000 kalak, tapi lena karena ia lamina maka Yesus berkuasa mencendangkan angin keras lubang semeraut. Artinya teman Yesus lemah serta ia Yesus masuk mereka mati 5.000 kalak, ia Yesus pepelang penakit, tapi karena alam kena danau lengah lit menangkas kalak na Yesus ijenda melia jari maka nina Yesus engkai kan biar kau kadang si menarik kasih petelukan ngope kita cari kalak Kristen lit kebiarne biar kita padahal Tuhan tak luar biasa masalahnya kai makasih berelia pendam diburitan. Suami Yesus memimpin telah terjadi sih. Bagaimana Yesus mimpin perjalanan geluhta. Lit dia jumpa lah bagi ukur, tapi lasih rebahan kita bahaya. Makanya pelajar semua harga membantah, ibas mengayati nanggi perahueda. Lihat puasa lah sejak mereka bagi bari kalak, tapi puasa pe nandangi gelombang tas angin ukur. Jeneng nina jeneng. Tuhan tak luar biasa. Dia sering lebih sedang serasa lalap. Si kata ujung kesempatan si legenda sebagai menghayati unggahan bube selaksana kesaksian kita kasih dia. Dia atas perahu. Tuhan masuk-masuk To you, happy birthday to you, happy birthday. Sini lagi Bu. Birthday. Ke tengah. Panjang umurnya. To you. Happy birthday. Gini kanan. To you. Wah, mati dia. Happy birthday. Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat umurnya, panjang umurnya serta mulia. Panjang umurnya sekarang juga. Waktu Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Tak terdapat di kepala aku yang berjanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Bersama Gracia tanggal 1 Maret 2020 di atas gunung Hermon. Yeay. pengakuan
karena kekoten nundalkan anak-anak nasir lebuh man bana. Tuhan, mengaku kami atas kelemahan kami, menjadi upaya meninggalkan kami. Oh Tuhan, bukalah kami dari pintu, kami bebas kelemahan kami, dengarkanlah suara kami lebuh manpandu. Senina kencakam ngakukan dosandu, maka nina dibata man bandu. Tetapkanlah ukurnu janah teglah, Tuhan dibata kap singarak ngarak kam. Lakam juru ibahan dan 80 bait si pemenasad. Jangan handai boy turikan ingan enda eme ija Tuhan Yesus kencang go keke menjumpai Petrus ras teman-temannya tantangna lah tandaina isi Yesus kedungena mangga boy tandaina jana ibas ingan enda dari enda pantai ije me nina Yesus man Petrus kelengkitan telu aku. Dia kali katakanlah. Telu kali. Kama telu kali. Ya. Terima kasih petelu kali ini. Angka telu ingat. Pas Alkitab gue katakan kusuk Petrus begitu kali. Tapi endah kepekan pergunaman Petrus untuk menyadari siapa dirinya. Ras menarik. Ninda wasim daipe maka kalak si bertobat. Alukan Tuhan. Bedana ras Judas Iskariot. Judas Iskariot mendayakan Tuhan Yesus, tapi menyesal bunuh diri. Tapi Petrus lang sangkala Yesus telu kali, tapi dia mau bertobat. Bahkan Petrus mengatakan waktu dina Yesus, ningkalak nindu ise kinakwenda, ise singalon. Petrus mewakili teman-teman. Kamu Mesias luar biasa. Bagaimana kamu rasa aku lagu sempurna, gue kelemahan tak, gue salah dosa tak. Tapi Tuhan Yesus membuka diri, gelah banci kita rehman mana. Tuhan Yesus Athena gelah kita jerah. Jerah kita, alo kena kita. Jangan keistimewaan anak-anak Tuhan. Perlebuh kita hidup di tengah. Maka membantah si hadirin dan tahlid perbeben tak apakah kena pribadi keluarga tak anak tak bagi lebih si pertolongan sendah pe kesempatan nungkaskan alu catatan bagi dina Yesus man dua kala si pentang endah ya. Hai nina tekin kam ngasuk aku rubahan kam terpengidak dari pertanyaan man bantah teknya kita KIP perbebenta ngasuk Tuhan Yesus mulai sa teknya kita KIP perbebenta Tuhan Yesus ngasuk mulai kita kayaknya Yesus menjawab kainina dua kalak pentang hendak menjawab tekani Tuhan sada keyakin tekin kam ngasuk akurban kam erpengidah si ganti tekin kam ngasuk aku mulahi kam ibas krina perbeben dunari kai jabab dulu kai jabab Yesus jadilah bagi kini tekeni. Ayo semua Gracia, bilang selamat tinggal Danau Galilea. Bye bye Danau Galilea. Ayo langsung. Bye bye Danau Galilea. Silakan sentuh Danau Galileanya. Selamat tinggal Danau Galilea. Oke ya, mari. Matius, kalau dia memungut cukai artinya dia ambil pajak dari orang yang masuk wilayah ini, dia kasih juga kepada gubernur. Ya, memungut cukai menurut orang juga Yahudi dulu itu pekerjaan yang tidak bagus. Kenapa?
Karena dia ambil pajak uang dari orang miskin, kasih kepada gubernur. Dia seperti orang setiap tahun dari sini dia pergi ke Yerusalem dan masuk sinagoga di mana. Tapi batu ini batu dari abad ke-4. Fundasinya asli dari zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa lakukan di dalam sinagoga? Dia tidak berdoa, dia baca dari Alkitab. Kalau baca Injil Lukas waktu dia masuk sinagoga dia kepada mereka Alkitab. Banyak orang yang tidak tahu, tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Lalu yang dihormati oleh Rabi, dia baca, dia menjelaskan, dia mewartakan diri sebagai Mesias. Sampai orang di sini katakan, siapa orang ini berbicara dengan berkuasa dengan otoritas. Satu mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di sini, dia keluar dari sinagoga masuk rumah Petrus. Rumah Petrus. Dan apa dia lakukan di rumah Petrus? Menyembuhkan ibu mertua Petrus. Bukan rumah ibu mertua, rumah Petrus tertulis. Bapak Ibu, batu atau sekarang sinagoga ini reruntuhan dari abad ke-4. Kemungkinan orang di sini mau membangun sinagoga lebih luas, lebih indah, ya. Lalu bawa juga batu putih, karena semua daerah ini volkanik batu hitam. Nanti di luar ada reruntuhan juga dari perumahan dari kota Kapernaum. Kota Kapernaum sekali lagi dihancurkan. Sebabnya orang di sini juga menolak Yesus. Tuhan Yesus katakan kalau mukjizat itu terjadi di Sodom dan Gomora, orang Sodom dan Gomora akan tertobat. Dan dia menggotok 3 kota. Kapernaum salah satunya, Korazim dan Betsaida. Bapak Ibu, gempa bumi yang terjadi abad 8 menghancurkan kota Kapernaum. Dan sekarang tidak ada orang yang tinggal di sini. Lalu firman yang tertulis dalam Alkitab digenapi oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang semuanya ini runtuhan diurus oleh biara Fransiskan. Sinagoga juga seperti kita sekarang, dulu tidak boleh. Tidak boleh cewek-cowok, perempuan laki-laki ya, harus berpisah. Lalu ini tempat laki-laki, perempuan di sebelah itu. Tidak boleh. Dalam agama Yahudi, Taurat, laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji Tuhan. Puji Tuhan.